Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita boleh bertemu dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Mari kita berdoa, kita satukan hati mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk anugerah, kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu untuk kami merenungkan sabda-Mu. Mendasari hidup kami boleh mendapatkan hikmat tuntunan Tuhan menjalani hari kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya hati kami sungguh-sungguh taat dan dengan segala kerendahan hati kami belajar dari Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita ditanya satu pertanyaan, mengapa kita menjadi pengikut Kristus? Apa yang kita jawab? Mungkin di antara kita ada yang menjawab, karena dari kecil saya sudah dididik dan dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Saya diajak, dibimbing untuk datang beribadah kepada Tuhan, ke gereja, dan saya bisa mengenal Tuhan, menjadi pengikutnya. Atau ada di antara kita yang menjawab, saya bersyukur kepada Tuhan, saya dibebaskan, disembuhkan dari sakit penyakit atau dari permasalahan hidup, dan saya memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus, mengikuti Dia seumur hidup saya. Atau ada pula jawaban-jawaban yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, menjadi pengikut Kristus adalah sebuah panggilan, yaitu dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kita akan baca dan mendasarinya dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai 15. Namun saya akan mengajak kita semua untuk fokus kepada beberapa ayat saja, yaitu ayat 7 sampai 10 dan disambung di ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan, maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Ayat 14 dan 15. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 22 yang sudah kita baca tadi itu berbicara mengenai kesaksian panggilan Paulus di hadapan orang banyak. Pada saat itu Paulus ditangkap dan diadili, disidang dengan tuduhan bahwa dia adalah seorang penentang hukum Taurat dan menajiskan bait Allah karena dia memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, yaitu orang-orang Yunani. Namun dalam kesempatan itu, Paulus memberikan pembelaannya melalui kesaksian pertobatannya yang kita baca di ayat 4 sampai 15 tadi. Paulus sudah dipanggil dalam sebuah perjalanan untuk menganiaya para pengikut Kristus. Dia mengalami peristiwa yang luar biasa dan sekaligus mendapat kesempatan istimewa, yaitu mendengar langsung suara Tuhan Yesus sendiri. Dalam perjalanannya ke Damsyik,
dengan tujuan untuk membunuh orang-orang percaya, membunuh para pengikut Kristus. Namun tujuannya itu diubah oleh Tuhan. Dari seorang pembunuh, penganiaya, menjadi seorang saksi Kristus, menjadi pekabar Injil yang setia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apa yang mengubah hidup Paulus demikian rupa? Ya, perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Dari sini kita melihat bahwa panggilan hidup orang percaya adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Demikian halnya dengan setiap kita. Tuhan memanggil kita, orang-orang percaya, itu untuk menjadi saksinya. Bukan karena kita ini layak, kita mampu, atau kita hebat, tetapi karena Tuhan memberikan anugerah sekaligus kesempatan untuk setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bersyukur, kita syukuri anugerah Tuhan yang luar biasa ini, dan mari kita juga menggunakan kesempatan yang ada untuk bersaksi bagi Tuhan, sebagaimana yang sudah dikerjakan oleh hambanya Paulus. Kiranya hidup kita boleh terus diubahkan oleh Tuhan dan kita dipakai untuk menjadi saksi Kristus yang setia, baik melalui perkataan maupun perbuatan kita, seluruh hidup kita, untuk menjadi saksi di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.